Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mardiana dengan NIM 2003-015-0002, kelas PJKRA Angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asas perkembangan penjas di sekolah, di mana asas perkembangan penjas di sekolah ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Pada bagian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan kepada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada para guru tentang landasan apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih kegiatan bagi para siswanya. Kemudian, adapun dasar-dasar pengembangan kurikulum. Adapun beberapa prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani menurut Dewar and Pangrazi. Yang pertama yaitu kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat pengembangannya. Kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat pengembangannya. Maksudnya, pemilihan kegiatan dalam penjas harus didasarkan pada tuntutan dan karakteristik anak dan dilengkapi dengan pertimbangan tentang tingkat-tingkat perkembangan mereka. Anaklah yang menjadi pusat kurikulum dan karenanya pengalaman-pengalaman belajar yang dipilihkan juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, setiap anak itu berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Jadi setiap anak mempunyai hak untuk menjadi potensi masing-masing sehingga kurikulum harus memberikan kesempatan agar anak memperoleh pengalaman secara semacam itu. Anak harus berkembang dalam kecepatan yang sesuai dengan iramanya, dan kurikulum harus pun mampu meningkatkan perkembangan mereka. Perbedaan-perbedaan individual harus menjadi pedoman dalam menerapkan kurikulum sehingga tujuan, kegiatan, dan pengalaman belajar lebih memenuhi kebutuhan individual daripada kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga, yaitu anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. Di sini kurikulum hendaknya bertanggung jawab dalam mengembangkan aspek-aspek yang lengkap dari anak, bukan saja keterampilan fisik dan kebugaran jasmani, tetapi mencakup keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. Kemudian yang keempat yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Kegiatan pelajaran harus dilaksanakan dalam sifat yang meyakinkan bahwa tujuan-tujuan dari pendidikan jasmani itu dapat dicapai. Nilai-nilai yang dikandung dalam pendidikan jasmani tidak dicapai secara otomatis atau kebetulan saja. Sifat-sifat seperti kejujuran, fair play, disiplin diri, dan kerjasama kelompok bukanlah hasil ikutan dari kegiatan fisik. Pendidikan jasmani harus menjadi suatu program pengajaran utama yang memanfaatkan strategi mengajar yang bernuansa pendidikan. Yang kelima yaitu gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. Mutu program penjas dapat dinilai berdasarkan mutu pengalaman gerakan yang dialami oleh anak. Pendidikan jasmani memang terdiri atas kegiatan fisik yang harus dilakukan secara aktif. Yang keenam yaitu pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Dalam masyarakat modern dewasa ini, pemeliharaan kebugaran jasmani dan kesehatan dipandang sebagai kebutuhan utama. Dengan demikian, pendidikan jasmani harus memberikan program yang cukup dinamis agar mampu mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik. Selanjutnya yaitu dorongan
dasar anak. Dorongan dasar anak adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, maupun teman. Dorongan tersebut mengarahkan pengembangan kurikulum penjas dan untuk menciptakan. Kemudian ada pun macam-macam dorongan dasar anak. Yang pertama yaitu dorongan untuk bergerak. Maksudnya di sini anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil dan aktif. Mereka berlatih semata-mata karena menyukai atau menikmati kegiatan tersebut. Keaktifan merupakan bagian dari hidup anak. Program pendidikan jasmani karenanya harus memuaskan kehausan anak untuk bergerak. Kemudian yang kedua yaitu dorongan untuk berhasil dan mendapatkan pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, tetapi mereka juga menginginkan prestasi mereka itu diakui. Mereka lesu ketika mendapatkan kritikan atau celaan, sedangkan dorongan dan dukungan itu yang hangat akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan yang maksimum. Kegagalan dapat mengarah pada rasa frustasi dan hilangnya minat belajar mereka. Karena itu, pengalaman berhasil pada anak perlu diperbanyak agar mereka tidak kehilangan minat untuk belajar mereka. Kemudian, yang ketiga yaitu dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat. Penerimaan kawan sekelas adalah kebutuhan dasar manusia. Anak menginginkan diterima oleh kawan-kawannya, dihormati dan disukai. Kemudian yang keempat yaitu dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Mereka menemukan kepuasannya ketika menyadari bahwa peranannya dianggap penting dalam satu kelompok. Ia merasa sedih ketika mengalami penolakan dari kawan-kawannya. Kerjasama itu harus diajarkan terlebih dahulu sebelum pengalaman bersaing. Kemudian yang kelima yaitu dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Di sini, guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik. Oleh karena itu, guru harus memaklumi perasaan direndahkan yang diderita anak yang lemah, gemuk, pincang atau tidak nyaman dalam beberapa hal. Program penjas harus menyediakan kesempatan untuk perbaikan diri sehingga anak dapat mengatasi kekurangannya dalam kekuatan, keterampilan atau postur tubuhnya. Guru juga harus menjadi motivator sistem penghargaan secara hati-hati sehingga tidak menyinggung anak yang kurang mampu. Yang keenam yaitu dorongan untuk bertualang. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualang atau sesuatu yang tidak biasa, mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Di sini guru harus memberikan tempat kepada kegiatan yang bersifat petualangan atau sesuatu yang tidak terbiasa dalam berpetualangan. Maksudnya begitu, mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Selanjutnya yaitu dorongan untuk kepuasan kreatif. Anak suka mencoba sesuatu yang berbeda, bereksperimen dengan benda-benda yang berbeda dan menggali berbagai hal yang dapat mereka lakukan secara kreatif. Menemukan cara yang berbeda untuk mengekspresikan dirinya menjadi secara fisik dan memuaskan dorongan kreatif. Kemudian selanjutnya dorongan untuk menikmati irama. Irama mengandung gerak dan anak memang suka bergerak. Program penjas harus menyediakan berbagai kegiatan berirama yang dapat dipelajari semua anak dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian selanjutnya dorongan untuk mengetahui. Anak itu bersifat ingin tahu.
Mereka berminat untuk mengetahui bukan hanya tentang apa yang sedang mereka kerjakan, tetapi juga mengapa mereka mengerjakannya. Mengetahui itu mengapa dan mengapa tentang sesuatu hal merupakan dorongan yang kuat bagi mereka. Alangkah baiknya jika guru mampu memuaskan keinginan mereka dengan cara menerangkan mengapa serta apa manfaat dari program pendidikan jasmani. Selanjutnya yaitu model orientasi kurikulum dalam pendidikan. Persoalan konflik antara makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga diselesaikan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang berbeda adalah dalam hal pemahaman. Penyelenggaraan pendidikan jasmani bisa berbeda karena berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Di negara lain maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, adapun model kurikulum. Yang pertama yaitu pendidikan gerak. Pendidikan gerak menerangkan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laba di Inggris. Laban pengembangan konsep-konsep gerak yang dikaitkan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan olahraga. Adapun kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga, keduanya itu berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkaya perbendaharaan gerak. Pendidikan olahraga menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Kemudian yang ketiga itu pendidikan perkembangan. Pendidikan jasmani yang berorientasi pada developmental education mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan atau adventure education dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan kebugaran. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang meliputi komponen daya tahan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kinesiological students. Model studi ini pada hakikatnya hampir sama dengan model pendidikan gerak dan orientasi nilainya, tetapi menggunakan kegiatan gerak untuk mempelajari dasar-dasar disiplin gerak manusia, misalnya fisiologi latihan, biomekanika, dan kinesiologi. Karena itu, model ini pun disebut juga sebagai pendidikan disiplin keilmuan olahraga. Selanjutnya, yang ketiga itu ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan tubuh. Kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan perkembangannya. Pengetahuan tentang tubuhnya, termasuk di dalamnya adalah kesadaran tubuh dan geraknya. Kesadaran tubuh menunjuk pada kemampuan untuk mengenal nama-nama bagian tubuh yang bermacam-macam serta kemampuan untuk mengontrol setiap bagian tersebut secara terpisah. Kedua yaitu kesadaran ruang. Ini merupakan dasar dalam perkembangan kemampuan gerak perseptual anak. Yang dimaksud gerak perseptual adalah gerak yang dihasilkan oleh kemampuan siswa untuk mengindra rangsangan dan menentukan gerak yang sesuai untuk menjawab rangsangan itu. Kemudian kualitas gerak. Dalam wilayah ini, anak akan berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan daya atau force, menyerap tenaga, mengatur keseimbangan, mengatur jarak dan kecepatan serta aliran gerak. Kedua
kedua yaitu keterampilan dasar, di mana keterampilan dasar ini adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat dan dibutuhkan anak dalam kehidupannya sehari-hari. Keterampilan ini merupakan ciri pelengkap yang penting untuk anak berfungsi dalam lingkungannya, sehingga disebut sebagai keterampilan personal. Keterampilan dasar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keterampilan lokomotor, di mana keterampilan lokomotor ini yaitu keterampilan yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Termasuk ke dalam keterampilan ini adalah berjalan, berlari, melompat, jingkat, berderap, skip, slide, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotor. Yang dimaksud di sini yaitu keterampilan di tempat yang dilakukan tanpa memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya membengkok, merentang, memilin, memutar, mengayun, menggoyang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan yang melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bagian-bagian tubuhnya seperti tangan, kaki, untuk memanipulasi benda di luar dirinya. Selanjutnya bagian ketiga yaitu keterampilan khusus yang terspesialisasi. Keterampilan yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan lainnya. Keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya senam alat. Dan selanjutnya yaitu arah pengembangan pembelajaran penjas. Adapun tujuan perubahan yang harus terjadi pada anak didik, yang pertama yaitu murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Kedua, murid dapat bergerak dan baik secara meyakinkan. Ketiga, murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Keempat, murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak. Keenam, murid menghargai olahraga yang menyehatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.